Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku hebat kelas 11D ya. Kita bertemu lagi di siang yang cerah ini ya. Tentu tetap semangat ya. Jangan ada ngantuk ya. Pak Yuli aja masih semangat kan ya? Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya kepada kalian ya tentang kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama. Masih ingat toh? Nah, ini yang pertama apa? Tidak bermain ponsel di kelas. Ya. Jadi di kelas sewaktu Bapak Ibu guru memberi materi, memberi pengarahan, hendaknya jangan bermain ponsel. Kecuali bila ponsel itu diminta untuk digunakan. Ya, paham? Yang kedua, tolong dibaca Mas. Jika guru menjelaskan materi, hendaknya peserta didik mendengarkan, tidak boleh rame. Ya, dengarkan, etikanya begitu. Kalau Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, duduk yang rapi, dengarkan. Ya, jangan celometan, jangan ngantuk. Ya. Biasanya habis sarapan, kebanyakan karbohidratnya yang dimakan, ya, akhirnya jadi ngantuk. Nah, kan ya, ngantuk itu karena kebanyakan karbohidrat kalian. Yang ketiga, Mbak Vika. Nah, jika ke toilet hendaknya izin. Pak, Bu, saya izin mau ke toilet. Jangan lantas keluar ya, keluar semaunya. Izin. Itu etikanya begitu ya. Nah, kemudian yang keempat apa, Mas? Nah, mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau Bapak Ibu guru, ya Pak Yuli khususnya memberikan tugas, ya, hendaknya dikerjakan tepat waktu. Bila sampai tertunda, maka ada konsekuensinya, akan dikurangi nilainya, kan ya? Kalau mengumpulkan sekarang dapat nilai A. Mengumpulkan pertemuan berikutnya dapat nilai B+. Mengumpulkan berikutnya lagi B dan seterusnya, makin mundur makin kecil nilainya. Maka ya, bila mengerjakan tugas hendaknya tepat waktu. Nah, kemudian yang kelima, tolong dibaca Mas. Pakaian yang rapi termasuk bersepatu. Berpakaian yang rapi termasuk bersepatu. Nah, ini saya lihat ada beberapa yang melanggar. Nah, ini itu ada konsekuensi yang harus kalian hadapi. Tidak bersepatu, ya. Berpakaian yang rapi, baju dimasukkan, ya, bajunya dimasukkan. Kalian akan terlihat makin keren bila dimasukkan, Mbak ya. Oke. Ini kesepakatan yang kita buat pada waktu di awal semester dan selalu kita ingat, ya, harus kita ingat, ya,
supaya menjadi kebiasaan kita, ya. Ya, jadi kamu jangan merasa, wah, kok diingatkan terus sih Pak Yuli. Jangan begitu, karena ya kesepakatan kelas itu harus ditaati, karena itu sudah merupakan komitmen bersama. Baiklah. Saya tanya kepada Mbak siapa ini? Mbak siapa? Dina. Mbak Dita. Mbak Dita pernah nggak nonton drama? Pernah? Ya. Drama apa yang ditonton oleh Mbak Dita? Drama Korea. Drama Korea. Mas, kamu nggak pernah nonton drama, Mas? Ya? Drama apa? Drama Indosiar. Yang sering melo ya. Drama Indosiar itu kadang-kadang ceritanya itu bikin menangis ya. Bikin sedih. Azab ya. Ya, berupa azab, berupa ya anak durhaka, kan begitu biasanya. Apa Pak? Suara hati istri, curhatan istri. Ya. Itu. Mbak siapa namanya? Mbak Nala pernah gak nonton drama? Apa yang pernah ditonton? Nggak pernah. Terus kalau nonton televisi nonton apa? Pinipin. Iya. Masih, kalau Mas Farel apa? Drama apa yang pernah ditonton? Indosiar. Iya, memang Indosiar spesialis drama-drama yang melo-melo gitu ya. Biasanya Mas Antoko suka itu yang melo-melo gitu. Melodi. Aku cek dulu. Ya. Baik. Dalam pertemuan kali ini, ya, tujuan pembelajaran kita yaitu menyaksikan pertunjukan drama. Nah, ini tahu ya? Oleh kelompok Teter Koma dengan judul Sekadar Imajinasi. Kemudian nanti mendiskusikan, mencari unsur-unsur pembangun sebuah pertunjukan drama. Ya, itu nanti kita nonton bersama ya. Itu. Dan selama menonton saya mohon perilaku kalian ya. Tadi ya, kesepakatan di awal tadi tetap menyimak dengan penuh. Jangan lantas nonton teater koma ya, pertunjukan drama kalian kayak nonton di bioskop, tidur kalian. Baik, kita tonton bersama ya. Salam budaya. Selamat datang di Teater Koma Pentas di sana. Upaya untuk tetap berkarya dalam masa pandemi bagian dari digitalisasi koma. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, Bank Sentral Asia, dan Ek Mata Pilar yang telah mendukung terwujudnya acara ini, juga kepada Anda sekalian. Pentas kali ini berjudul Sekadar Imajinasi, karya dan sutradara Rangga Riandiano.
Persidangan dibuka dengan sebuah pengadilan terhadap seseorang yang dituduh telah mengakibatkan kemalangan terhadap banyak orang. Tapi, apakah pengadilan itu nyata? Selamat menyaksikan. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri bla 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 yang memeriksa perkara pidana nomor 1, 2, 3, 4, 5 atas nama bla 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 pada hari Minggu tanggal 32 bulan 13 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dap 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 dap. Yang mulia, maunya. Oh, maaf. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Oh, masuk ke dalam. Itu yang mulia. Sudah di sini rupanya. Terdakwa, apakah Anda sudah tahu apa saja kesalahan Anda? Loh, kenapa tidak dijawab? Anda bertanya kepada saya, Yang mulia, Yang Mulia bertanya kepada saya, memangnya ada orang lain di sini. Apakah Anda sudah tahu apa kesalahan Anda? kesalahan apa? Ya sudah, kalau begitu kita mulai lagi pelan-pelan. Apakah terdakwa kenal kepada Mulyono Niman? Iya, dia itu Mati bunuh diri. Saksi silakan masuk. setelah di PHK dari kantor demi penghematan biaya operasional dalam masa pandemi. Saya bingung cara menghidupi anak dan istri. Akhirnya, keputusan yang saya ambil adalah bunuh diri agar keluarga saya bisa mendapatkan uang asuransi. Siapa penyebabnya? Siapa penyebabnya? Saya, tapi itu kan Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada anak dan istrinya? saya tahu. Soalnya saya yang lagi habis terpakai. Anak saya pun buta bapak jadi remaja nakal dan ikutan geng kerjaan merampok.
apakah istri saya kehilangan suami dan anaknya? Akhirnya tidak kuat lagi. Bunuh diri juga. Siapa penyebabnya? Terima kasih. Saksi boleh kembali ke asalnya. Terdakwa, apakah Anda mengakui penyebab kemarahan yang menimpa saksi Mulyono Niman adalah kesalahan terdakwa? Tapi bukan. Mengakui atau tidak? Mengakui atau tidak? Mengakui. Yang mulia, Mengakui, Yang Mulia. baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan. Apakah terdakwa kenal Samil Erlando? Tahu sekali. Soalnya saya yang Dia mati karena sakit. Tahu apa penyebabnya? saya. Saudara saksi dipersilakan masuk. Saya Yang Mulia. Ini apa-apaan sih? Itu bukannya orang yang sama dengan yang tadi. Hah? Kalian ingin mempermainkan saya ya? Mentang-mentang kalian tahu apa pekerjaan saya. Pekerjaan Anda bikin mati orang. Bukan. Saya penulis. Penulis apa? Penulis novel. Apa hubungan pekerjaan Anda dengan nasib yang menimpa saksi Mulyono dan saksi Samil? Mereka adalah tokoh-tokoh yang saya tulis dalam cerita saya. Mereka bukan tokoh nyata. Mulyono Niman adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya, Laskar Prakor. Dan Samil Erlando adalah tokoh yang saya tulis dalam novel saya juga, Bumi Manuskrip. Masa saya harus bertanggung jawab atas nasib tokoh-tokoh fiktif karangan saya? Ini pengadilan macam apa? Hei, jangan bicara sembarangan. Jangan menghina pengadilan. Mana mungkin tokoh-tokoh fiktif bisa muncul dalam pengadilan dunia nyata? Terdakwa sudah menghina pengadilan. Ini pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Pengadilan fiktif. Terdakwa dihukum. Pengadilan fiktif. Pengadilan Terdakwa fiktif. dihukum. Pengadilan fiktif. Mateng, Mas. Pengadilan fiktif. 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 Ini pengadilan fiktif. 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 Pengadilan fiktif.
Sedang tidur. Sudah 1 bulan ini dia tidak mau keluar rumah. Untungnya kamu masih mau datang ke sini. Kapan ya aku terakhir berkunjung ke sini? 5 tahun lalu, pesta ulang tahunnya. 2 minggu sebelum dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya di kementerian. Lalu dia ditangkap dan diadili karena tindak pidana korupsi. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan. Karena berkelakuan baik, akhirnya dikurangi 2 bulan. 2 bulan? Singkat itu. Di pengadilan, dia mengaku mengambil dana bantuan sosial sebanyak 1 triliun. Padahal, aku juga tahu, dia hanya mendapatkan 100 miliar. Coba, 900 miliarnya kemana? Kami semua yang di kantor tidak akan pernah melupakan jasa suamimu. Dia bersedia menjadi tumbal untuk melindungi aku dan teman-teman yang lain. Teman-teman yang mana? Tidak pernah kelihatan selama 5 tahun ini. Baru sekarang muncul 1 orang. Ya, kamu kan tahu sendiri. Waktu itu rumah kalian masih diawasi. Kalau masih bergaul dengan koruptor, nanti kita bisa dianggap koruptor. Ya. Ini ada soal, ya, nanti dikerjakan, ya, berkelompok tentunya. Sudah dibuat oleh Mbak Vika ya. Oke. Tolong dibacakan Mbak Vika, kelompok dibacakan. Kelompok 1, Firsa, Senja, Rifki, Raffi, sama Eldino. Senja ini. Kasih namanya ya. Terus Kelompok 2, Gita, Nia, Hendrik, sama Rama. kelompok 2 mana di? Oh, Dita. Terus kasih keterangan loh kelompok 2 gitu ya. Terus 3, Vika, Lala, Farel, sama Edi. terus Kelompok 4, Adel, Amel, Sari, Naufal, Danu, sama Toko. mana? Danu, ya. Bian Toko. Terus Kelompok 5, Nunung, Naura, Nunung mana? sama Royan. mana? Segera dikerjakan. Gak pakai lama ya. Kasih nama. Kelompokku siapa ya? Yo, Saya lakukan kelompok 5, anaknya kurang. iya. Ini yang ada namanya pasti dapat nilai dari saya loh ya. Bimo. Kelompok loro, anaknya kurang. Kelompok 1 wis terus. Iya. Terserah. Bimo. Adel, Amel, Sari, Naufal, Danu, Toko. Ya, saya kasih beri waktu 15 menit. Iya, dibaliknya, kerjakan dibaliknya. Nama ya di sini ya. Kasih keterangan kelompok berapa gitu ya. Iya, namanya di situ. Ayo, tetap semangat. Ya, siang-siang. NDTS.
Wah, Hendrik siapa sih? Ini ya. Ini Ayo kerjakan. bacuan. Ya, diskusi dengan kelompoknya. Sudah mulai mengerjakan ini? Ayo, biar cepat selesai. Segera presentasi nanti ya. Nanti presentasi. Ya. Ikuti saja. Udah, aku buka. Ayo ya, agak cepat sedikit. Ini mana kelompoknya? Dan dikerjakan siapa? Sherin, cari. Yo.
Sampai 5 aja. Oh, iya. Adan. Baik, sudah mengerjakan semua. Tiap-tiap kelompok sudah mengerjakan semua. Mohon untuk kelompok 3 mempresentasikan di depan kelas. Ya, hasil kerjanya. Silakan. Semua kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil tentang diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, terdapat berapa latar tempat dan pemetasan dari drama tersebut? Jelaskan disertai dengan bukti. Ada 2 latar tempat. Latar tempat yang pertama di pengadilan dengan bukti terdapat hakim, terdakwa, dan suasana sidang. Latar tempat kedua di rumah terdakwa. Buktinya ada latar ruang tamu dan adegan istri terdakwa menerima tamu yaitu teman terdakwa. Pertanyaan yang kedua, terdapat berapa babak pertunjukan drama yang telah kalian saksikan tersebut? Jelaskan dan berikan buktinya. Dalam pertunjukan drama sekadar imajinasi, terdapat 2 babak. Babak pertama adalah di ruang sidang dan babak kedua adalah di rumah terdakwa. Pertanyaan yang ketiga, identifikasilah mana bagian yang disebut prolog, dialog, dan epilog pada pertunjukan drama tersebut. Bagian prolog atau pembuka adalah saat terdengar suara sekadar imajinasi dengan terdakwa memasuki ruangan. Tahap dialog berupa konflik ketika terdakwa mendapat tuduhan dari hakim telah membuat 2 orang saksi mati. Tahap epilog adalah tahap penutup ketika ditutup dengan suara sekadar imajinasi dan terdakwa serta istrinya duduk di ruang tamu. Siapakah tokoh utama dan siapa saja peran pendukung dalam pentas drama tersebut? Berikan alasan dan bukti yang mendukung. Tokoh utama adalah terdakwa karena dia menjadi pusat cerita, pemeran seperti pendukung hakim, saksi, istri terdakwa, dan sahabat terdakwa. Keempat tokoh tidak menjadi pusat cerita tetapi menjelaskan bagaimana konflik berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pegang. Dari pentas tersebut, definisi mana tokoh yang punya berkatakan baik, jahat, dan campuran. Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. Tokoh yang baik seperti terdakwa dan istrinya, dia mengalami depresi karena sifatnya terlalu lembut, yang tidak bisa mengingkari bahwa dia telah membuat salah ketika melakukan korupsi. Tokoh yang jahat adalah sahabat terdakwa yang mengatakan, anggap saja kematian orang itu sekadar imajinasi dan tidak terjadi sungguh-sungguh. Perwatakan yang tidak terlalu jelas apakah dia jahat atau baik seperti saksi dan hakim ketua. Apakah terdakwa dalam sidang pengadilan mengakui apa yang
diungkapkan oleh hakim ketua. Tunjukkan dialog manakah yang menunjukkan hal tersebut. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah membunuh saksi. Hal ini terlihat dalam dialog bahwa dia hanya menciptakan tokoh dalam novel-novelnya. Dipegang aja, pegang. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara? Bagaimana tanggapan sahabat tokoh tentang waktu hukuman yang hanya 3 bulan tersebut? Menurut kalian, apakah hukum 3 bulan itu merupakan hukum yang setimpal bagi pelaku korupsi yang 100 miliar? Terdakwa melakukan korupsi bersama teman-temannya 1 triliun dan dia mendapat bagian 100 miliar. Hukum 3 bulan, kata sahabat terdakwa itu ringan dan tidak berat. Peserta didik bisa menjawab sesuai dengan pendapat mereka, tetapi pastikan peserta didik memberikan alasan yang masuk akal. Berikan penjelasan kalian mengapa pentas drama tersebut diberi judul sekedar imajinasi. Berikan alasan yang mendukung jawabanmu. Tuliskan 1 amanah yang bisa kalian tarik dari pentunjukan drama tersebut dan berikan alasan beserta bukti yang mendukung. Pentas pentunjukan drama diberi judul sekedar imajinasi karena isi tokoh utama melakukan korupsi dan menjadi terdakwa. Akhirnya dia mengalami depresi. Oleh karena itu, agar terhindar dari depresi, sahabat tokoh utama menganjurkan dia untuk menganggap bahwa semua tragedi korupsi dan kematian orang akibat perbuatan korupsi hanya sekedar imajinasi dan tidak sungguh terjadi. Amanat dari pertunjuk drama adalah jangan melakukan perbuatan jahat karena Tuhan sudah memberikan hati kecil yang akan mengingatkan manusia tentang perbuatannya. Sekian hasil dari diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik ya. Kita tadi dari awal sudah menonton pertunjukan drama teater ya, berjudul Sekadar Imajinasi. Kemudian kalian mengerjakan tugas ya. Akhirnya kalian paham apa itu tema, apa itu latar, tokoh, penokohan, dialog, babak ya, konflik, amanat yang ingin disampaikan oleh sutradara kepada penonton. Nah, ini akhirnya kita tahu kan, begitu kan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.